Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Yogi Pratama dengan NIM 2486206060 dari kelompok 2 dengan topik diskusi analisis sarana prasarana di sekolah dan akses menuju sekolah. Pada diskusi kali ini, saya akan memperkenalkan pemateri dari kelompok 2. Yang pertama ada Adit Pramudita dengan NIM 040. Selanjutnya Muhammad Lutfi Wicaksono NIM 045, Nikan Verlita dengan NIM 046, Adelia Sia Ningrum dengan NIM 055. Yang terakhir ada Anissa Pamfa dengan NIM 070. Pada bab pendahuluan, pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Adit Pramudita. Di sini saya akan menyampaikan pada bagian pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Pendidikan adalah faktor utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Sarana dan prasarana sekolah berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Banyak sekolah masih kekurangan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai, kasusnya di daerah terpencil. B. Tujuan penulisan. 1. Menganalisa sarana dan prasarana pendidikan. 2. Mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas pendidikan. 3. Menyediakan rekomendasi dan solusi. Pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Muhammad Lutfi Wicaksono. Saya sebagai pemateri kedua ingin menyampaikan slide tentang ruang lingkup. Yang pertama ada kondisi sarana dan prasarana sekolah. Evaluasi fasilitas utama dan pendukung seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan fokus pada pemenuhan standar nasional dan dampaknya terhadap kenyamanan serta efektivitas pembelajaran. Yang kedua, ada pengaruh keterbatasan fasilitas terhadap kualitas pendidikan. Keterbatasan fasilitas mempengaruhi motivasi belajar, tingkat kehadiran, dan efektivitas proses pembelajaran. Guru sering menghadapi tantangan dalam menyampaikan materi karena minimnya sarana. Yang ketiga, ada solusi untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Perbaikan fasilitas sekolah melalui renovasi dan pembangunan sarana baru, peningkatan infrastruktur jalan menuju sekolah, serta penyediaan transportasi untuk siswa dan guru. Pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Nikan Verlita. Saya dari pemateri ketiga akan menyampaikan tentang kondisi sarana dan prasarana sekolah. Contoh kasus yang pertama Bone, Sulawesi Selatan. Siswa belajar di kolong rumah berlantaikan tanah, kekurangan guru. Yang kedua, Kabupaten Asmat, Papua. Minim infrastruktur, kekurangan ruang kelas, dan siswa harus membantu orang tua di hutan. Yang ketiga, Riau, Pekanbaru. 60% sekolah kekurangan sarana pendukung. Yang keempat, Majene, Sulawesi Barat. Siswa belajar di lorong, dapur, dan tempat parkir karena ruang kelas tak memadai. Yang kelima, Probolinggo, Jawa Timur. Bangunan sekolah ambruk dan siswa belajar di teras. Pemateri keempat yang akan disampaikan oleh Adelia Estia. Saya selaku pemateri keempat akan membacakan materi akses menuju sekolah. Yang pertama, contoh kasus yaitu Bone, Sulawesi Selatan. Siswa berjalan kaki 3 jam untuk menuju ke sekolah. Yang kedua, Maluku Tenggara. Siswa melintasi jembatan rusak untuk ke sekolah. Yang ketiga, Luwu, Sulawesi Selatan. Siswa menggunakan rakit dari gabus untuk menyeberangi sungai. Yang keempat, Pekanbaru. Guru menghadapi jalan berlumpur dan berlubang menuju sekolah. Selanjutnya pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Anissa Pamfa. Saya sebagai pemateri kelima akan menyampaikan materi tentang analisis masalah. Yang pertama, saran dan prasarana. Ruang kelas tidak memadai, menghambat kenyamanan belajar. Kekurangan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Yang kedua, akses menuju sekolah. Infrastruktur jalan buruk menyebabkan siswa kesulitan hadir tepat waktu. Kendala jarak dan kondisi geografis memengaruhi motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya ada solusi. Yang pertama, untuk sarana dan prasarana. Pemerintah harus memprioritaskan perbaikan infrastruktur sekolah.
penyediaan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang multifungsi. Yang kedua, untuk akses, perbaikan infrastruktur jalan menuju sekolah, menyediakan transportasi khusus bagi siswa di daerah terpencil. Dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana yang baik dan aksesibilitas memadai sangat penting dalam menunjang pendidikan berkualitas dikarenakan dapat mewujudkan peserta didik agar lebih baik. Harapan diskusi ini, peran aktif pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memperbaiki kondisi pendidikan haruslah lebih baik lagi dari sebelumnya. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan. Sekian dan kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.